Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TP2, dari kitab 2 Tawarik pasal 20 ayat 22. Demikianlah sabda Tuhan. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menaikkan pujian, Tuhan membuat pengadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Tema renungan saat ini adalah di dalam pujian ada kuasa Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, musik adalah sesuatu yang terus berkembang. Berdasarkan penelitian, ada banyak pengaruh dari musik. Beberapa di antaranya, musik diyakini bisa menjadi media komunikasi antar manusia yang mampu mempersatukan perbedaan, bermanfaat menjaga kesehatan dan kekebalan tubuh, serta meningkatkan intelijensi. Musik juga bisa menjadi sarana relaksasi yang dapat mengubah suasana hati dan kondisi emosi. Alkitab pun ternyata menyimpan beberapa kisah yang tidak sepele berhubungan dengan musik, yaitu yang pertama, runtuhnya tembok Jeriko. Kisah runtuhnya tembok Jeriko ini menjadi salah satu kisah yang menakjubkan, karena bukan suara bom atau rudal yang mengiringi keruntuhannya, melainkan bunyi sangkakala dan sorak-sorai bangsa Israel yang nyaring, sebagaimana yang Tuhan perintahkan. Yang kedua, Gideon dan 300 prajurit yang memperoleh kemenangan atas musuh yang tak terhitung banyaknya. Dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7 menceritakan bahwa dengan memecahkan buyung, membawa obor di tangan kiri dan meniup sangkakala yang ada di tangan kanan sambil menyerukan nama Tuhan, Gideon dan pasukannya mengacau balaukan musuh, dan Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan ke yang lain di dalam perkemahan musuh pada saat itu. Yang ketiga, kemenangan Yosafat dan seluruh Yehuda atas banyaknya musuh. Dalam kitab 2 Tawarik pasal 20 menceritakan bahwa ada suatu laskar yang besar ingin menyerang Yosafat, hingga membuat Yosafat menjadi takut, karena secara jumlah sudah tentu akan kalah. Tetapi akhirnya Yosafat berdoa dan mengkhususkan beberapa orang untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dengan suara nyaring. Tuhan pun akhirnya memberi kemenangan kepada mereka. Yang keempat, Paulus dan Silas yang dengan berdoa dan menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan mendatangkan gempa bumi yang hebat, hingga sendi-sendi penjara tempat mereka ditahan menjadi goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, dari rangkaian cerita yang luar biasa tersebut, ada satu benang merah yang dapat kita lihat, yaitu baik pujian dan tiupan sangkakala, semua ditujukan kepada Tuhan. Musik akan memiliki kuasa yang besar jika Tuhan bersemayam di dalamnya.
Ada kekuatan, kemenangan, ketenangan, bahkan keselamatan bila Tuhan bertakhta di atas musik, di atas pujian. Oleh karenanya, bermusiklah bagi Tuhan dengan sepenuh hati, baik dengan memainkan alat-alat musik maupun dengan bernyanyi memuliakan Tuhan. Maka dengan demikian kita akan melihat kemenangan besar terjadi, baik di dalam hidup kita maupun di dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Bermusik dan bernyanyilah dengan sepenuh hati, dan pujilah namanya dengan tulus hati, karena di dalam pujian ada kuasa Tuhan yang menakjubkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Besar, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk selalu memuji dan menyembah-Mu dengan benar. Terimalah setiap pujian yang kami persembahkan kepadamu, sehingga akan menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Kami mendoakan bagi mereka yang mempunyai permasalahan dan kesulitan hidup, kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertai dan berkati apapun yang kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terlebih lagi, kiranya apa yang kami kerjakan boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan permohonan kami kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.